Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Oke, kita mulai saja. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering mengotak-atik jaringan atau menggonta-ganti IP address, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kotak dialog ini, di mana kotak dialog ini adalah kotak dialog untuk pengaturan IP address pada sistem operasi Windows. Nah, kita akan bahas apa itu IP address, subnet mask, dan seterusnya. Yang pertama adalah IP address. IP address adalah alamat unik atau alamat yang harus berbeda pada setiap komputer. Nah, IP address ini wajib kita isi kalau misalnya komputer kita ingin bisa terhubung dengan jaringan. Jadi, pengaturan IP address ini kita gunakan kalau ingin komputer kita bisa terhubung dengan jaringan. Analoginya untuk IP address ini adalah seorang siswa dalam sebuah kelas. Jadi tidak mungkin ada siswa yang sama dalam sebuah kelas atau dalam sebuah sekolah. Nah, berikutnya yang kedua adalah subnet mask. Subnet mask adalah bilangan yang menentukan pembagian segmen jaringan dan jumlah host maksimum dalam jaringan tersebut. Host ini bisa komputer, bisa access point, bisa router, bisa server, dan seterusnya. Pokoknya perangkat-perangkat yang menggunakan atau membutuhkan IP address itu namanya host. Nah, sama dengan IP address, subnet mask juga ini sifatnya wajib diisi kalau komputer kita ingin bisa terhubung dengan jaringan. Analogi untuk subnet mask adalah sama dengan kapasitas ruangan kelas. Jadi kalau IP address itu siswanya, kalau subnet mask itu kapasitas atau ukuran dari ruangan kelasnya. Berikutnya default gateway adalah alamat yang digunakan untuk keluar masuk paket data antar jaringan. Nah, gateway ini pengisiannya, default gateway dan IP address, nah itu harus berada dalam satu segmen jaringan. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui mana IP address yang satu segmen, mana IP address yang beda segmen, kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, jadi default gateway ini kita isi jika ingin berkomunikasi dengan jaringan lain. Jadi kalau misalnya komputer kita hanya berkomunikasi dengan jaringan yang berada dalam satu segmen, maka tidak perlu kita isi default gateway. Nah, jadi sifatnya opsional ya. Boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Pokoknya kalau kita ingin berkomunikasi dengan komputer di luar jaringan, maka ini harus diisi. Nah, analoginya untuk default gateway ini sama dengan pintu ruang kelas. Jadi, siswa yang masuk dan siswa yang keluar dari kelas itu harus selalu melewati pintu ruang kelas. Tapi kalau siswa hanya berkomunikasi dengan satu kelas, dengan siswa yang berada dalam satu kelas, maka tidak perlu keluar dari pintu atau keluar melewati pintu ruang kelas. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah DNS server. DNS server adalah alamat yang digunakan untuk mengkonversi IP address ke alamat domain atau sebaliknya. Alamat domain itu adalah alamat-alamat URL atau alamat internet. Contoh misalnya www.google.com, www.gmail.com, www.bukalapak.com, dan seterusnya. Nah, sama dengan default gateway, pengisian DNS server ini sifatnya opsional. Jadi hanya diisi jika komputer kita ingin berkomunikasi dengan jaringan publik atau internet. Tapi kalau komputer kita tidak perlu connect ke internet, maka DNS server ini tidak usah diisi. Nah, analoginya untuk DNS server adalah seperti bagian informasi atau bagian humas pada sebuah instansi atau pada sebuah perusahaan atau pada sebuah sekolah. Nah, untuk memperjelas fungsi dari DNS server ini, misalnya saya coba tutup dulu. Saya buka web browser, kemudian misalnya saya akses halamannya www.detik.com. Nah, muncul kan seperti ini ya. Nah, jadi sebetulnya pada saat kita mengetikkan alamat www.detik.com, yang dilakukan oleh komputer kita adalah komputer kita bertanya ke DNS server, ke alamat yang kita isi pada DNS server, mengenai IP address dari www.detik.com. Nah, nanti si DNS server memberikan balasan berupa IP address yang dimiliki oleh situsnya atau websitenya detik.com. Barulah komputer kita mengakses halaman detik.com dengan menggunakan IP address yang diberikan oleh DNS server tadi. Untuk membuktikannya, coba saya buka CMD ya, start, kemudian CMD. Nah, saya buka command prompt. Kemudian saya lakukan ping www.detik.com. Saya enter. Nah, ini adalah alamat atau IP address dari detik.com 203.190.242.211. Tadi saya menggunakan alamat domainnya ya, www.detik.com. Saya sekarang coba untuk mengakses halaman atau alamat detik.com dengan menggunakan IP address-nya. Ini ya. 203
titik 190 titik 242 titik 211. Enter, kita lihat apa yang muncul. Nah, yang muncul tetap halamannya detik.com. Ini juga sama. Nah, jadi DNS server itu fungsinya mirip-mirip dengan buku telepon pada handphone kita. Nah, jadi karena manusia cenderung lebih mudah untuk menghafalkan deretan huruf daripada deretan angka, maka dibuatlah yang namanya buku telepon. Nah, jadi pada saat kita melakukan panggilan pada salah satu kontak pada buku telepon, nah pada dasarnya adalah handphone kita mengontak nomor teleponnya, bukan namanya, gitu ya. Ini juga sama. Jadi pada saat kita mengetikkan alamat detik.com, sebetulnya komputer kita menggunakan IP address-nya yang didapat dari DNS server tadi, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi ke bahasan yang tadi. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau dianalogikan, IP address ini adalah siswanya, subnet mask ini adalah kapasitas ruangan kelasnya, kemudian default gateway ini sama dengan pintu ruang kelasnya, kemudian DNS server ini adalah bagian informasi atau humasnya. Jadi kalau mau keluar atau masuk area sekolah, itu harus bertanya dulu ke bagian informasi atau humas. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, nah, kalau dianalogikan untuk memperjelas analogi yang tadi, nah, jadi ini adalah sebuah segmen jaringan, kotak ini adalah sebuah segmen jaringan. Nah, ini adalah IP address-nya. Nah, IP address-nya ini analoginya sama dengan siswanya. Tidak mungkin ada siswa yang sama pada satu kelas itu. Walaupun namanya sama, pasti siswanya itu tetap berbeda. Ya. Begitu juga IP address, ini IP address tidak boleh ada IP address yang sama dalam satu segmen jaringan. Kemudian, ini untuk subnet mask, ini analoginya adalah kapasitas ruang kelasnya. Jadi, panjang kali lebar atau ukuran ruang kelasnya mampu menampung berapa orang siswa. Gitu ya. Subnet mask juga sama. Jadi, kapasitas dalam sebuah jaringan, dalam sebuah segmen jaringan itu bisa menampung berapa IP address. Kurang lebih seperti itu. Kemudian gateway, nah ini adalah pintunya. Jadi untuk bisa mengakses keluar jaringan, untuk bisa mengakses komputer lain di luar jaringan, maka kita perlu yang namanya gateway. Begitu juga siswa untuk bisa keluar berkomunikasi dengan siswa lain yang berada pada kelas yang berbeda, maka dia harus melewati pintu kelasnya. Oke, itu untuk gateway. Berikutnya adalah, nah ini dari gateway, ini kan bisa berkomunikasi dengan jaringan lain, bisa juga berkomunikasi dengan internet. Kalau jaringan lain ini ibaratnya kelas lain. Kalau internet ini berarti area luar sekolah, gitu ya. Jadi kalau misalnya siswa mau keluar area sekolah, maka dia harus bertanya dulu kepada bagian informasi boleh atau tidak dan seterusnya, gitu ya. Sekali lagi analoginya, IP address ini sama dengan siswa, subnet mask ini sama dengan kapasitas ruangan kelasnya, gateway ini adalah pintunya, kemudian DNS ini adalah bagian informasi jika siswa ingin keluar area kelas, gitu ya. Jadi kalau di komputer berarti jika kita ingin keluar dari jaringan lokal untuk mengakses area internet atau mengakses jaringan internet. Kalau hanya jaringan lokal maka cukup memasukkan gateway. Tapi kalau sudah masuk ke jaringan internet maka perlu ditambahkan DNS. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di dalam sebuah segmen jaringan itu ada yang namanya network ID. Nah, network ID itu adalah nama kelasnya dan ada juga broadcast ID. Kalau broadcast ID itu sama dengan perangkat pengumumannya atau speakernya. Jadi ketika ada pengumuman yang harus diketahui oleh semua siswa dalam sebuah kelas, maka cukup menyalakan atau memberikan pengumuman pada speaker ini. Tidak perlu kita memberitahu satu persatu pada setiap siswa, tapi cukup pada satu perangkat saja. Ini juga pada jaringan juga sama, gitu ya. Jadi ketika pada sebuah jaringan kita ingin memberikan paket data ke seluruh anggota, ke seluruh IP address pada sebuah jaringan, cukup kita berikan paket data itu pada alamat broadcast ID. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas cara mengetahui IP address mana yang satu segmen dan IP address mana yang berbeda segmen. Nah, misalnya di sini ada IP address 192.168.1.10. Ini subnet masknya 255.255.255.0. Nah, untuk mengetahui IP address ini satu segmen atau beda segmen, maka kita harus ubah IP address ini ke dalam bentuk bilangan biner. Kemudian kita lakukan operasi AND, gitu ya. Kita lihat dulu. Nah,
angka ini 192 kalau diubah ke dalam bilangan biner itu hasilnya 11000000. Untuk mengubah desimal ke biner, kita bisa gunakan kalkulator. Start, kemudian calc. Nah, kemudian di sini kita pilih programmer. Nah, di sini ya. Kita coba ketikkan 192. Nah, kita lihat pada bagian bin, ini biner ya. Nah, ini angkanya adalah 1100, 1100, kemudian 0000 ya. Kemudian saya ketikkan lagi 168. Nah, hasilnya 1010 ya. Kemudian 100 dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan biner atau bilangan berbasis 2. Jadi kalau ini angka-angka ini kita ubah ke dalam bilangan biner, hasilnya seperti ini. 192 jadi ini, 168 jadi ini, kemudian 1 jadi ini, kemudian 10 jadi ini. Kemudian untuk 255, 255, 2550 hasilnya jadi gini. Jadi satu oktet ini istilahnya oktet ya. Jadi oktet itu ada 8 digit angka biner. Kalau misalnya semua angka dalam 8 digit itu kita set menjadi 1, maka nilainya adalah 255. Jadi 255, 255, 255, 0. Nah, berikutnya tinggal kita lakukan operasi AND pada kedua angka ini. Jadi IP address dan subnet mask kita ubah ke dalam bilangan biner, kemudian kita lakukan operasi AND. Nah, operasi AND akan menghasilkan output berupa angka 1 jika semua inputnya bernilai 1. Tapi kalau misalnya ada salah satu input yang nilainya 0 atau semuanya 0, maka hasil atau keluarannya atau outputnya akan bernilai 0. Sehingga hasilnya akan seperti ini. 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, dan seterusnya sampai sini. Maka hasilnya adalah ini. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah kita lakukan operasi AND, maka konversi lagi bilangan biner ini ke bilangan desimal. Nah, jadi diperolehlah angka ini 192, 168, 10. Ini adalah hasil operasi AND dari IP address dengan subnet mask. Nah, di mana angka ini adalah network ID. Jadi network ID dari IP address dan subnet mask ini adalah ini 192, 168, 1.0. Sekarang kita coba IP address yang kedua. Nah, ini seperti tadi kita ubah ke dalam bilangan biner. Untuk operasinya tidak akan saya jelaskan, sudah saya jelaskan tadi ya. Ini angkanya jadi seperti ini jadi seperti ini, hasilnya adalah ini, kemudian diubah ke dalam bilangan desimal lagi, hasilnya sama. 192, 168, 1.0. Dan ini adalah network ID-nya. Kemudian kita coba IP address yang ketiga, kita ubah ke dalam bilangan biner. Ini IP-nya, ini subnet mask-nya, dan ini hasil operasi AND. Dan hasil operasi AND ini kalau kita ubah ke dalam bilangan desimal, hasilnya ini. Dan network ID-nya adalah 192.168.1.250. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kedua network ID yang pertama dan yang kedua, nah yang ini ya, itu memiliki IP address atau angka yang sama ya. Jadi 192.168.1.0 ini juga sama. Nah, karena network ID-nya sama, maka IP address ini 192.168.1.10 dengan 1.125 ini berada pada satu segmen jaringan. Kenapa? Karena dia memiliki network ID yang sama. Nah, jadi IP address yang satu segmen itu adalah IP address yang memiliki network ID yang sama. Untuk mendapatkan network ID, maka lakukan operasi AND pada IP address dan subnet mask-nya. Nah, sementara kita lihat IP address yang ketiga, itu network ID-nya berbeda. 192.168.125.0. Berarti IP pertama dan kedua ini berada dalam satu segmen, tapi IP yang ketiga ini berada di luar segmen atau berbeda segmen dengan IP yang ke-1 dan kedua. Nah, itu kesimpulannya. Oke, berikutnya. Nah, kita kadang menemukan penulisan IP address dengan notasi prefix atau CIDR di mana penulisannya seperti ini. Contoh ya, 192.168.110 garis miring atau /24. Nah, maksud dari penulisan seperti ini kita bahas ya. Nah, jadi yang ini 192.168.1.10 ini artinya adalah ini IP address-nya. Nah, kemudian angka 24 ini artinya apa? Kita lihat. Nah, angka 24 ini adalah artinya banyaknya digit 1 pada angka subnet mask. Jadi ada 24 angka 1 pada subnet mask. Maksudnya seperti apa? Kita lihat.
Nah, seperti ini. Jadi ada 24 angka 1. Ini 8, ini 8, ini 8. Jadi ada 24 angka 1 pada subnet mask. Kalau kita ubah angka ini ke dalam bilangan desimal, maka hasilnya ini 255, 255, 255, 0. Di mana angka ini adalah subnet mask untuk IP address ini. Jadi artinya 192.168.110/24 ini adalah IP address ini, subnet masknya adalah 255, 255, 250 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan, ada ada angka 0 sebanyak 8 digit. Nah, jadi angka ini artinya adalah seperti ini. Jumlah host maksimum pada jaringan ini adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu dari jumlah angka 0-nya ada 8, kurangi 2, ini sudah ketetapan. Hasilnya 256 kurangi 2, jadi 254 host. Jadi dalam satu segmen jaringan ini, itu memungkinkan kita menggunakan sebanyak 254 host. Nah, pengurangan dengan angka 2 di sini itu adalah untuk alokasi network ID dan broadcast ID. Tadi di depan sudah dibahas bahwa dalam sebuah segmen jaringan harus ada network ID dan harus ada broadcast ID. Nah, jadi sebetulnya pada awalnya adalah 256 IP. Tapi karena yang 2 sudah otomatis digunakan oleh network ID dan broadcast ID, maka kita kurangi dengan 2 sehingga sisanya adalah 254 host. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Jadi IP address dengan penulisan 192.168.1.10/24 ini artinya IP address-nya ini 192.168.1.10, subnet mask-nya ini 255, 255, 255, 0. Nah, kemudian kita lihat ada block segment. Block segment itu adalah jumlah alokasi seluruh IP address pada jaringan ini. Ada berapa? Ada 2 pangkat 8. 8 dari mana? Dari angka 0 yang tadi, jumlah angka 0 pada subnet mask ada 8 angka 0. Dimana hasilnya 256 IP address. Nah, berikutnya, karena penomoran IP itu dari angka 0, maka kalau jumlahnya 256 dimulai angka 0 berarti 0 sampai 255 gitu ya. Nah, sehingga kalau ditabelkan jadi seperti ini. Rank IP address total atau blok segmen itu dari 192.168.1.0. Jadi yang kita bicarakan angka-angka ini adalah berada pada oktet keempat. Karena oktet keempat yang ada angka 0. Ini ya. Jadi 0 sampai 255 itu adanya di sini. Nah, jadi IP pertama sudah otomatis digunakan untuk network ID. IP terakhir otomatis digunakan untuk broadcast ID. Sehingga IP yang bisa kita gunakan untuk di-set pada komputer atau pada host yang lain, kita bisa gunakan mulai dari 1 sampai 254. Nah, oke, itu untuk contoh yang pertama. Kita coba contoh yang kedua. Masih penulisan dengan notasi prefix. Misalnya ada IP address 192.168.1.50/27. Kalau tadi /24 ya. Kalau sekarang /27. Ini artinya ini sama ya. 192.168.1.50 artinya IP address-nya. Nah, 27 ini adalah banyaknya digit 1 pada subnet mask. Kita tulis angkanya seperti ini. Jadi angka satunya ada 27. Ini 8, 8, 8, 8 kali 3, 24. Tambah 3, 27. Kemudian kita ubah bilangan biner ini ke bilangan desimal, hasilnya ini. 255, 255, 255, 224. Sehingga bilangan inilah yang merupakan subnet mask-nya. Jadi penulisan ini artinya IP address-nya ini 192.168.1.50/27 itu artinya subnet mask-nya menggunakan 255, 255, 255, 224. Nah, sekarang kita cari tambahan informasinya yang tadi. Ada sebanyak 5 angka 0. Nah, ada angka 0 sebanyak 5 digit. Artinya adalah jumlah host maksimum pada segmen jaringan ini adalah sebanyak ini. 2 pangkat 5, 5 dari jumlah angka 0-nya, kurangi 2. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32, kurangi 2, hasilnya 30 host. Jadi dalam sebuah segmen jaringan /27, itu memungkinkan untuk kita pasang komputer sebanyak 30 komputer atau 30 IP address. Penjelasan tambahnya sama seperti tadi, jadi pengurangan angka 2 adalah untuk alokasi network ID dan broadcast ID. Sehingga dari penulisan IP address yang tadi, kesimpulannya adalah IP address-nya ini 192.168.1.50
subnet masknya 255, 255, 255, 224. Nah, kemudian blok segmennya 2 pangkat 5. 5 dari jumlah angka 0 yang tadi ya. Angka 0 pada subnet mask adalah 32 IP address. Jadi segmen jaringan ini satu bloknya adalah sebanyak 32 IP address totalnya. 32 itu karena dimulai dari 0, maka bloknya seperti ini. 0 sampai 31, kemudian 32 sampai 63, 64 sampai 96 dan seterusnya sampai angka di ujung di sini adalah 255. Jadi terus ditambahkan 0, 32, 64 tambah 32 lagi, tambah 32 lagi. Nah, kemudian sekarang kita lihat ini kan IP address-nya 192.168.1.50. Nah, angka 50 ini berada pada segmen yang kedua. Kalau ini sampai 31, kalau ini mulainya 64. Nah, berarti IP address yang ditulis di atas ini berada pada segmen jaringan yang kedua. Nah, sehingga kalau ditabelkan hasilnya jadi seperti ini. Jadi 192.168.1.32 ini sampai 192.168.1.63. Otomatis yang pertama, rank yang pertama ini untuk network ID 192.168.1.32 dan yang terakhir ini untuk broadcast ID. Nah, sehingga IP address yang bisa kita gunakan, yang bisa kita set pada komputer atau pada perangkat yang lain, kita bisa gunakan mulai dari 33 sampai 62. Jadi totalnya sebanyak 30 komputer atau 30 host. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.